Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kiai Haji Hanafi MM, beliau selaku Ketua DMI Kabupaten Bojonegoro. Yang saya hormati Dr. Nurul Huda selaku Ketua Basnas Kabupaten Bojonegoro. Yang saya hormati seluruh Ketua DMI Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro dan juga Ketua Basnas Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro serta para takmir Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro dan seluruh yang hadir yang mengikuti acara Zoom ini yang saya cintai, saya banggakan, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat, hidayah, karunia yang alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bermuajahah, bermujalasah melalui Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan melalui kegiatan kita pada malam ini menjadi wasilah kita untuk senantiasa lebih akrab, untuk senantiasa lebih barokah dalam menempuh kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus seluruh yang hadir melalui Zoom ini dan juga melalui YouTube. Kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang pertama dan utama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mengapresiasi yang sedalam-dalamnya kepada seluruh panitia, wabil khusus Ketua DMI, Ketua Basnas Kabupaten, dan juga seluruh peserta sosialisasi kerjasama antara DMI dan Basnas se-Kabupaten Bojonegoro. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini senantiasa diberikan kelancaran dan senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah seiring dengan perjalanan waktu di mana kita saksikan bersama bahwa masjid-masjid kita sekarang ini luar biasa, bertambah baik, bertambah cantik, bertambah bersih, dan bertambah ramai. Ini adalah salah satu upaya kita, ini adalah salah satu daripada fungsi kita dalam rangka menjaga masjid sekaligus dalam rangka melestarikan masjid. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita baktikan untuk rumah Allah ini, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Man bana masjidan lillah, fabanallahu baitan fil jannah." Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk melestarikan masjid, menjaga masjid, sehingga dengan harapan mudah-mudahan kita nantinya dibangunkan rumah Allah di surga. Allahumma amin. Amin, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya
selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang baru diberikan kepercayaan untuk bersilaturahmi pada sore hari ini, saya sungguh luar biasa bahagianya, dan saya gunakan momen yang amat sangat bahagia karena satu, saya bisa menyapa Bapak Ibu semua, dan nomor dua, saya pun juga bisa paling tidak ta'aruf, karena bagaimanapun juga pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya kenalkan sekilas, mungkin sudah ada yang kenal, tapi perlu saya sampaikan lagi bahwa nama saya Munir, asal dari Gresik. Ya, jadi Gresik, tepatnya Sumurber, Panceng, Gresik. Kemudian riwayat jabatan saya, alhamdulillah sebelum saya di Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, saya menjadi Kasih Bimas di Kabupaten Gresik. Dan pertanggal 2 Agustus 2021, alhamdulillah kami dilantik, dikasih amanah baru untuk menjadi Kepala Kemenak Kabupaten Bojonegoro. Harapan saya kepada Bapak Ibu semua adalah mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk mendoakan saya sehingga saya di Kabupaten Bojonegoro yang pertama bisa kerasan, yang kedua senantiasa memberikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan senantiasa menjadi orang yang barokah. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan ini ternyata luar biasa, karena kegiatan ini adalah kerjasama antara DMI dan juga Basnas, dan ini adalah suatu hal yang harus disinergikan, karena bagaimanapun juga antara DMI dengan Basnas itu mempunyai visi yang sama. Artinya apa? Untuk membela agama Allah, untuk satu kesatuan dalam rangka membela agama Allah, dan juga dalam rangka bagaimana kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul mampu mengimplementasikan khususnya dalam peranan masjid, khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Sekaligus juga bagaimana mengoptimalkan UPZ agar supaya di kecamatan itu terbentuk UPZ baru, sehingga menjadi satu kesatuan sekaligus menjadi sesuatu yang amat sangat kuat kalau kemudian dijadikan satu sebagai wahana pengumpulan zakat baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatannya itu menjadi satu kesatuan dalam sinergi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu saya paling tidak memberi resep kepada Bapak Ibu semua, karena kita ada dalam hal ini mengelola UPZ, sekaligus kita pun juga Dewan Masjid Indonesia. Bagaimana kemudian itu bisa bersinergi? Ada menurut saya 5 kunci atau panca K dan 1 M yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, agar supaya dalam rangka kita mengimplementasikan DMI sekaligus UPZ di kecamatan itu bisa sinergi dan juga bisa berhasil. Yang pertama saya katakan panca K 1M. K di sini yang pertama adalah kemauan. Kalau kemudian kita sudah satu kemauan, satu visi, itu insya Allah akan mudah. Artinya apa? Bahwa kita punya tujuan yang sama dalam rangka untuk mengembangkan masjid, dalam rangka untuk memakmurkan masjid, dalam rangka untuk membangun rumah Allah, dalam rangka untuk meramaikan masjid. Nah, kemudian itu kemauan kita, kemauan sama, sekaligus ditopang dengan kegiatan-kegiatan yang kita kerjasamakan dengan yang mana UPZ, maka menjadi satu kesatuan yang amat sangat kuat. Karena apa? Kemauannya sama, yakni membela agama Allah. Ini yang pertama. Sehingga dengan begitu ada pepatah mengatakan manjaga wajada. Di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua adalah kemampuan. Kita insya Allah akan menjadi kuat manakala dalam satu kesatuan itu kita padukan, kita kolaborasikan, kita sinergikan. Kita punya kemauan, saya yakin di situ pun juga akan kita mencoba untuk bagaimana kita
memodali diri kita dengan kemampuan, sehingga dengan kemauan dan kemampuan ini suatu ketekatan kita untuk senantiasa bagaimana kemudian program DMI dan juga program UPZ itu bisa jalan dua-duanya. Nah, ternyata tidak cukup hanya kemampuan, tapi juga harus diteruskan dengan yang namanya apa? Kekompakan. Nah, ini harus ada kekompakan. Artinya apa? Bahwa pengurus masjid, takmir masjid juga harus kompak. UPZ pun juga kompak. Programnya kita padukan, insya Allah itu akan ketemu. Karena apa? Karena UPZ di kecamatan ini akan mampu untuk kita berdayakan, manakala kita kemudian punya kemauan sekaligus punya kekompakan yang betul-betul solid. Jadi kalau kemudian kita kompak, kita bersatu, insya Allah apapun yang menjadi visi kita itu akan mudah kita realisasikan. Nah, ternyata itu saja tidak cukup. Harus kita tambah dengan K berikutnya atau K keempat. Yakni apa itu? Ada yang namanya keseimbangan. Hidup ini ada keseimbangan. Artinya apa? Bahwa kita buat skala prioritas. Mana program DMI yang sifatnya emergensi yang sangat penting, mana program DMI yang tidak begitu amat penting atau tidak begitu emergensi, kemudian mana program DMI yang biasa-biasa. Nah, ini kemudian kita klarifikasi, kita verifikasi, kita klarifikasi atau kita posisikan. Kalau memang yang penting kita kerjakan dulu, yang bisa kita tunda kita kerjakan akhir. Nah, ini yang saya katakan perlu adanya semacam keseimbangan. Nah, dalam pengurus DMI pun juga begitu. Jadi harus ada waktu khusus yang bagaimana kemudian semua pengurus itu mampu untuk mencurahkan segala pemikirannya untuk DMI. Jadi ada waktu yang mana waktu untuk DMI, mana waktu untuk yang kegiatan lain. Sehingga dengan begitu kita tahu, oh ternyata ini ya harus seimbang. Jadi jangan kemudian waktu buat ngurus DMI saja, waktu buat ngurus rumah saja, jangan. Perlu adanya keseimbangan, keselarasan terkait dengan dalam rangka mewujudkan DMI yang betul-betul solid. Nah, kemudian berikutnya adalah paling tidak semua itu jenengan bingkai dengan yang namanya keikhlasan. Ini saya sampaikan bahwa kenapa harus kita kedepankan yang namanya ikhlas. Iya, karena bagaimanapun juga kita mengurusi masalah masjid. Karena bagaimanapun juga kita mengurusi yang mana zakat. Maka mau tidak mau, ikhlas inilah harus kita kedepankan. Mohon maaf, bukan kok kemudian Kemenak itu mutunya ikhlas beramal, tidak. Tapi paling tidak dengan adanya kemauan yang kuat, kemudian kemampuan yang betul-betul solid, kemudian kekompakan, kemudian keseimbangan, baru kita imbangi dengan yang namanya keikhlasan. Artinya apa ikhlas itu? Mohon maaf, kalau menurut Syekh Mustafa Al-Ghulayani dalam kitab itu Idatun Nasyi'in, beliau mengatakan bahwasanya al-amalu jismun wa ruhul ikhlas. Artinya apa, Pak? Amal perbuatan manusia itu bisa dilihat, tapi terkait dengan keikhlasan itu tidak bisa dilihat. Nah, hal ini yang kemudian menuntut untuk kita bagaimana agar supaya kita itu berusaha maksimal dengan kita landasi keikhlasan. Saya yakin kalau kita bekerja dengan ikhlas, berarti ibadah kita, lelah kita menjadi lillah kita. Kita kalau dengan catatan apapun yang kita baktikan kepada DMI, kepada UPZ itu betul-betul ikhlas. Maka dari 5K itu atau panca K ini ternyata kita harus menutupnya dengan 1M. Nah, apa 1M itu? Malu. Kenapa harus malu? Iya. Kita malu manakala kita tidak mampu untuk memakmurkan masjid. Kita malu manakala kita kemudian tidak mampu untuk meramaikan masjid. Dan kita malu manakala kita tidak mampu untuk melestarikan sekaligus menjaga masjid.
Karena ini adalah tujuan kita. Ini adalah tugas kita. Ini adalah tugas DMI, baik pengurus kabupaten maupun pengurus kecamatan dan juga para pimpinan UPZ. Itu harus kita padukan. Saya yakin dengan begitu, dengan kita malu, kita seolah-olah punya yang namanya masjid itu adalah milik kita. Masjid itu adalah rumah kita. Kalau begitu, mari sense of belonging, rasa memiliki itu harus kita tanamkan pada diri kita. Sebab dengan begitu kita punya rasa memiliki, insya Allah sense of responsibility, rasa tanggung jawab kita itu akan melekat pada diri kita. Kalau sudah begitu, insya Allah tugas kita selaku umat Islam, selaku anggota DMI dan juga anggota UPZ itu akan mampu mensinergikan antara fungsi DMI juga fungsi Basnas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya adalah mudah-mudahan karena ini acara atau kegiatan tiap bulanan, jadi harapan saya adalah mudah-mudahan ini terus dikembangkan. Saya yakin akan banyak nilainya, banyak manfaatnya. Yang terpenting adalah mari sekali saya sampaikan, semua itu kita kedepankan yang namanya keikhlasan kita, sehingga ibadah kita, lelah kita menjadi lillah kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ketua DMI dan juga Ketua Basnas Kabupaten yang sudah memfasilitasi kami, dan juga Mas Mustafa, Pak Ali Mustafa yang luar biasa. Mohon maaf atas segala khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.